Gangguan tidur. Apa sih gangguan tidur? Nah, teman-teman ada nggak ini? Satu, insomnia. Kita sering dengar ya insomnia ya. Nah, apa sih insomnia? Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi waktunya kurang, ya, terus dia nggak satu siklus. Ya, ini yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tidur itu. Nah, dan insomnia itu ya penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau karena faktor emosi seperti perasaan marah, cemas, takut, sedih. Ya. Dan ada 3 jenis insomnia. Satu, insomnia inisial, kesulitan untuk memulai tidur. Ya lama banget, ada bahkan habis subuh baru bisa tidur. Itu insomnia inisial. Ya. Kemudian lagi insomnia intermittent, kesulitan untuk tetap tertidur karena sering terjaga. Jadi baru tidur 5 menit terbangun lagi. Kan itu 5 menit kan belum masuk di fase kita dalam ya, belum masuk ke fase stage yang 3. Itu kan stage 3 itu kan bisa 20 menit ya. Baru 5 menit terbangun lagi. Itu namanya insomnia intermittent. Udah terjaga lagi, tidur lagi susah. Wah, itu berarti udah insomnia intermittent plus inisial. Lebih susah lagi. Kemudian insomnia terminal, bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali. Ah, ini tadi. Ya. Yang intermittent dan inisial digabung namanya terminal. Teman-teman yang insomnia yang mana coba? Inisial kah? Intermittent? Atau terminal? Yang mana? Yang kasihan nih yang terminal ya, udah bangunnya kecepatan terus udah susah tidur lagi. Itu namanya gemesnya minta ampun gitu. Ya. Kalau kayak gini gimana? Ya mungkin cara mengatasi insomnia masih ada cara-cara alamiah dulu. Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya cara mengatasinya ya. Olahraga rutin. Wah, Bu Aisyah klise banget sih olahraga rutin. Ya memang memang begitu. Cuman Ibu Aisyah juga tahu bahwa perempuan ini tidak ada otak program olahraga di otaknya. Nggak ada. Ya, makanya kalau ada perempuan senang olahraga itu mungkin bakatnya, dia namanya kecerdasan ya fisik ya, fisikalis atau kecerdasan kinestetik istilahnya ya. Tapi banyak banget yang nggak bisa olahraga. Itulah mengapa ya sejak 16 tahun yang lalu Bu Isa juga mencari gimana cara olahraga perempuan yang asik. Ya itulah yang kemudian muncul, ada kita punya grup namanya Mind Body and Soul MBS, dan tadi juga saya sempat lihat teman-teman MBS juga bergabung, Masya Allah 16 tahun sudah setiap bulan lakukan teknik-teknik olahraga yang gampang buat perempuan, gampang ya. Nah kemudian apa lagi? Menghindari tidur di sore hari, ini benar banget, makanya Nabi ajarkan kita nggak boleh tidur setelah asar, tahan ya, sampai kapan? Nah, sampai setelah isya, azan isya, sholat isya cepat-cepat baru tidur ya. Kemudian melakukan relaksasi sebelum tidur, bisa membaca kah, mendengar musik kah ya, mendengar orang baca Quran kah ya, dan tidur jika benar-benar ngantuk. Jadi kalau udah ngantuk banget langsung minta izin, saya tidur dulu ya gitu. Ini untuk malam hari tentunya ya. Nah, jadi insomnia ya. Apalagi gangguan tidur, ada namanya parasomnia. Parasomnia itu apa? Perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Ini paling sering terjadi pada anak-anak ya. Parasomnia itu apa? Sering terjaga, tidur jalan atau night terror ya. Bisa waktu kecil juga sering jalan. Ya, kalau ibu cerita ya sering jalan, kadang-kadang bawa bantal jalan ya. Tapi juga pada anak-anak kan sering terjadi ya, ganggu tidur ya. Kemudian gangguan transisi, bangun tidur, ngigo, ngomong. Ya, bisa juga sering tuh waktu kecil ya. Bahkan kalau ngigo tuh jelas omongannya apa. Karena bisa diajak ngomong lagi ya. Ya, diajak ngomong sama orang di sampingnya gitu. Ya kita jawab lagi ya. Nah, ini termasuk gangguan tidur sebetulnya ya. Mungkin bisa jadi waktu itu bisa karena anak pertama, kemudian adiknya 3 laki-laki, ya itu sering stres itu, ya makanya sering terjadi parasomnia, ya gangguan tidur berjalan dan ngigo, ya. Dan ada lagi parasomnia ya, yang terkait dengan tidur REM. Jadi pas mimpi dia ada gangguan, makanya mimpi buruk, ya. Dan kalau terus-terusan ini menjadi sebuah gangguan, ya sebuah gangguan. Kemudian apa lagi gangguannya? Ya hipersomnia. Apa hipersomnia? Kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berlebihan terutama pada siang hari. Hipersomnia itu namanya. Udah gangguan tidur tuh sebetulnya. Ya, penyebabnya apa? Kerusakan sistem saraf atau gangguan pada hati atau ginjal atau karena gangguan metabolisme. Ya, hipertiroidism ya. Kalau kita ada gangguan tiroid ya, itu memang sering siang hari selalu pengen tidur gitu, tapi berlebihan. Walaupun kita itu dibolehkan tidur siang ya. Tidur siang habis zuhur sampai sebelum asar kita diperbolehkan, itu ada hadisnya ya. Tapi ini jadinya ya sangat tidurnya berlebihan pada siang hari. Ini bisa jadi ada gangguan. Ya. Dan pada kondisi tertentu hipersomnia dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Jadi ada orang ya dia tidur siang yang berlebihan itu karena apa? Karena dia menghindar ya, coping skill, keterampilan untuk menanggulangi. Jadi mekanisme coping skillnya. Tapi untuk apa? Untuk menghindar tanggung jawab. Ya mungkin kalau siang barangkali ibunya suruh ini itu tuh anak-anak tidur. Tapi kalau kita zaman dulu ya, ibu kita malah kita suruh tidur siang, malah kita main. Ini aneh ya. Ya.
Oke, jadi hipersomnia juga termasuk dari gangguan tidur. Makanya kalau ada orang tidur siang berlebihan, suami tidur siang berlebihan, sementara istrinya kerja, jangan-jangan dia ada gangguan saraf tuh, ya, atau gangguan hatinya, levernya bekerjanya kurang maksimal, ya, atau ginjalnya kurang maksimal, ya, atau metabolisme, bisa hipertiroidisme, bisa juga karena diabetes juga termasuk, ya. Oke, kemudian apa lagi? Narkolepsi. Apa narkolepsi, Bu Isa? Narkolepsi ini gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Nah, ini dia. Susah banget. Nah, gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Ya. Jadi penyebab pastinya belum diketahui, diduga karena kerusakan genetik atau juga karena genetik. Ada turunan itu kita. Ya tidur, gampang banget tidur. Duduk aja tidur, ya. Narkolepsi ini. Atau teman-teman nggak tidur ya tidur. Ya. Kita juga sering ya kadang-kadang ada serangan tidur, tapi itu karena kurang tidur, biasanya sekali-sekali lah gitu ya. Atau habis minum obat, terutama obat yang mengandung CTM. Itu biar ada presiden di depan kita tetap tidur itu karena CTM itu ya menstimulasi hipotalamus tadi supaya tidur. Tapi ada orang yang langsung bisa duduk dan hampir setiap hari gitu. Bisa jadi karena genetik atau kalau terlalu ekstrim orang lagi masih bicara ya dan dia bisa aja dia kurang tidur, ya ini datangnya serangan tidur. Jadi ya orang aneh kok tidur gitu ya. Ya, nah ini namanya narkolepsi. Ini juga sudah masuk gangguan tidur. Ya. Nah, apalagi gangguan tidur? Ini apnea tidur atau sleep apnea. Ya, adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang berhenti sementara sekitar 10 detik selama beberapa kali saat sedang tidur. Jadi bayangkan 8 jam tidur atau 10 detik berhenti itu ya beberapa kali. Nah, kondisi ini ditandai dengan ngorok. Jadi kalau ada orang mengorok itu sering sekali terjadi sleep apnea. Tiba-tiba berhenti gitu, ya. Dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Ini jadi kalau ada orang udah tidur 8 jam dia masih tetap ngantuk aja ya, itu barangkali ya dia itu ada sleep apnea. Jadi berhenti napas 10 detik. Kenapa sleep apnea? Itu biasanya lidahnya, otot lidahnya sudah mulai kendor dan dia turun. Atau orang yang gemuk. Ya, kita kalau tidur kalau kita napas normal itu harusnya tuh lidah tidak turun ke bawah. Ya, sehingga napas yang dari hidung, dari mulut, karena kita kan kalau udah tidur lelap kan nganga ya, ini masuk oksigen, masuk ke paru-paru, ini tidak terjadi gangguan. Nah, tapi kalau orang yang gendut ya atau berat badannya lebih, sehingga ini tadi kan, dan juga sudah mulai usia ya, mulai kita kendor-kendor nih, ibu-ibu makanya jangan heran kalau kita sudah mulai masuk usia 50 tahun tuh sering mengorok itu karena ini ya otot lidahnya sudah mulai turun. Makanya kalau kita kenapa terjadi suara ngorok itu karena itu tadi ya oksigen mau masuk paru-paru, ini ada di sini ada blok udara, blok airway di sini. Jadi ngorok. Nah, ini bahayanya itu sering gelagapan yang 10 detik itu. Gitu ya. Gitu kan kayak gitu. Ya dan berkali-kali lagi. Makanya kalau kayak gini posisinya nggak boleh telentang. Ya, harus miring. Nggak boleh telentang. Oke? Nah, ini namanya sleep apnea atau apnea tidur. Ya, ini juga sudah masuk gangguan tidur, ya. Jadi tadi gangguan tidur ada insomnia, parasomnia, ya, narkolepsi, kemudian sleep apnea ini termasuk ya gangguan tidur. Oke? Sekarang sunah-sunah sebelum tidur ya Rasulullah SAW sudah ajarkan kita adab tidur. Saya yakin teman-teman juga sudah lakukan ya. Ada baiknya hari ini juga kita refresh ya. Apa sih? Disuruh berwudu dulu. Ya. Jadi dari Bara bin Azid radhiyallahu an katanya Nabi bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah seperti wudumu ketika sholat. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu ya wudu itu dari sisi gelombang itu membuat gelombang itu sudah masuk alfa. Jadi artinya kalau nanti tiduran untuk memudahkan tidur langsung masuk ke gelombang ke dalamnya lebih mudah. Ya, tentu selain kebersihan, selain karena kita patuh, selain karena ya kita belajar ingat pembuluh meridian kita karena kita wudu, apa yang kita usap, bagian-bagian tubuh yang kita usap itu putaran pembuluh meridian yang lancar ke kirinya atau tawafnya sehingga sinyalnya jadi bagus. Itu kan banyak banget ya manfaat wudu dari sisi apapun. Nah, kemudian makanya kita sebelum tidur disuruh berwudu. Ya, mulailah kita latihan ini ya, insya Allah. Dan tentu ya manfaatnya lagi adalah tidur kita dijaga malaikat. Itu tadi ya karena sinyalnya panjang dan sinyal itu belum tentu dari tubuh kita saja ya. Itu bisa dari para malaikat yang diutus oleh Allah. Karena orang ini berwudu. Wah, asik kan, insya Allah. Ya. Terus apa lagi? Memakai celak. Nah, asik nih ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, dahulu Rasulullah SAW memiliki celak yang beliau pakai menjelang tidur sebanyak 3 kali di masing-masing matanya. Masya Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian bercelak menggunakan ismit ketika menjelang tidur, karena bisa mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan rambut, jadi bulu mata ya. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi, Abu Ya'la dan At-Tabarani. Ya.
apa sih ismit? Nah ini nih celak yang kayak gini nih teman-teman punya ya. Biasanya kita kalau dari Mekah atau dari umroh ya ini yang produksi Madinah tuh lebih ini lagi ya. Ini mencerahkan mata dan itu tadi yang membuat bulu mata jadi lebih baik lagi menumbuh ya, tumbuh bulu mata yang di mata ya. Nah, jadi saya biasanya karena Rasulullah sampaikan seperti ini, makanya mengapa kalau kita nih ya mau tidur itu aduh cantik banget. Kalau bisa tambah lagi apa lipstik Arab. Ya, yeah. Saya dulu di Rumil sering banget bawa lipstik Arab. Ingetin teman-teman Rumil yang hijau itu ya. Aduh, Budi sekarang udah mulai habis lipstik Arabnya bisa nih, belum sempat umroh lagi. Bayangkan udah pakai celak, pakai lipstik Arab, ya Allah cantik banget. Palingnya kalau suami terbangun tengah-tengah malam pas ngeliat istrinya, ya Allah cantik banget gitu kan. Nah ditambah lagi sekarang pakai skincare lah ya, supaya kenapa kulit udah kering karena udah usia, udah sering di AC ya, sudah tambah lagi. Masya Allah. Nah, ini ya, jadi celak ismit ya, ini melentikkan dan menumbuhkan bulu mata, membersihkan mata, mengobati sakit mata, mencerahkan mata, menajamkan garis mata, ya. Ini yang isinya serbuk gini, ya, Masya Allah. Ini Rasulullah pakai celak tuh pas tidur, ya, Masya Allah ya. Terus apa lagi? Membersihkan pembaringan sambil membaca basmalah bismillah ya, yaitu dengan mengkibasnya agar tidak ada kotoran dan kutu-kutu yang mengganggu tidur kita atau setan yang mengganggu. Setan ini bisa diartikan itu tadi ya bakteri, virus ya, atau yang setan yang belum lagi dikasih nama yang kita belum tahu kan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang kamu membaringkan diri ke kasurnya, maka hendaknya ambil kain untuk mengkibaskan kasurnya itu dengannya dan sebut nama Allah, karena dia tidak tahu ada apa di atas kasur itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Ya. Bahkan kalau kita mau duduk di kursi juga kita kalau bisa kebas. Bismillahirrahmanirrahim. Kebas 3 kali. 1, 2, 3. Duduk kursi di mana aja ya, 1, 2, 3. Mau tiduran juga 1, 2, 3. Nah, kalau tidur makanya mengapa ada budaya sapu lidi. Nah ya, sapu lidi. Pakai sapu lidi atau pakai kain lah kita kebas karena memang ini sunnahnya Rasulullah. Ya kan kita nggak tahu ada di situ apa. Minimal debu lah, debu, tungau ya. Itu juga termasuk kan makhluk-makhluk halus kan itu kan. Iya. Dan barangkali ada makhluk halus lainnya ya. Kemudian apalagi kanan. Nah, ini apalagi kalau udah mulai kita ya usia-usia ini, kenapa itu tadi lidah supaya nggak turun ke belakang, itu bahaya soalnya. Ya. Atau ya itu tadi ya, gemuk kah, masih kecil gemuk itu ajarin tidur ke kanan ya. Tidur Rasulullah menghadap ke kanan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Ya. Kemudian meletakkan tangan di bawah. Apabila Nabi SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ya, jadi kayak gini, ini ilustrasinya kayak gini. Kenapa ke kanan? Karena jantung itu posisinya di kiri. Kalau kita berbaringnya ke kiri dan dalam waktu lama, ya kita nggak tahu tuh 7-8 jam, kadang-kadang kita nggak tahu berapa jam di ke kirinya itu, ya itu bisa menekan ya proses metabolisme dari jantung. Makanya nanti terhambat semua pembuluh darah mendapatkan protein, mendapatkan nutrisi, mendapatkan oksigen. Makanya ke kanan. Ya, pokoknya mulainya ke kanan. Setelah itu mungkin di pertengahan itu di kiri karena mulai di kanan. Uniknya nih tubuh karena mulainya di kanan, nanti endingnya juga di kanan itu. Ya, walaupun yang apa tuh gaya tidur yang apa tuh namanya geratak ya, apa sih tidur yang kemana-mana. Tapi kalau dimulainya dari kanan, ya nanti itu dia akan ya lebih sering ke kanan lagi karena startingnya dari situ. Ya. Dan kenapa juga kita di tangan di pipi itu dalam rangka ya supaya kita ya tangannya nggak kemana-mana gitu gangguin orang, itu salah satunya ya. Kalau alam lagi apalagi nanti maknanya ya. Baik. Kemudian meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Ini ya ayat-ayat ya muawwizat ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya sejauh jangkauannya. Ya, dimulai dari kepala, wajah dan bagian tubuh depannya dan hal itu dilakukan 3 kali. Ya. Lalu nanti ada juga hadis tentang doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya ya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ya, ini juga hadis Bukhari ya. Jadi ini harus mulai ya kita lakukan. Teman-teman terima kasih alhamdulillah yang teman-teman yang sudah sering ya dan selalu melakukan ini. Ya, karena bukan apa-apa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini itu melindungi kita ya dari apapun gangguan. Ya, Masya Allah. Ya. Makanya terkenal trikul ya. Trikul, 3 kul ya. Kemudian apa lagi? Ya, tidak tidur sebelum Isya. Hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Ya, jadi pokoknya sampai azan Isya dulu, terus sholat Isya, baru tidur. Harusnya kayak gitu ya. Cuma kadang-kadang ngantuk banget nih antara maghrib sampai Isya, makanya jangan rebah-rebahan itu. Kalau bisa duduk gitu kan.
atau melakukan hal-hal yang lain. Atau kadang-kadang Nabi kalau capek banget ya tiduran, tapi itu tadi kepalanya agak naik ke atas, tangannya disanggah gitu ya, menyanggah kepala gitu supaya nggak ketiduran gitu ya. Kemudian apa lagi? Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau Rasulullah tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, kemudian melaksanakan sholat. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita sering langgar ya, termasuk Bu Isan nih, masih tidurnya akhir malam malah. Ya, ini makanya tidurnya nggak kualitas ya. Nah, dan yang luar biasa adalah kenapa kita diminta oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat di akhir malam itu, sepertiga malam. Karena disitulah, karena masih banyak banget orang yang tertidur di situ. Ya, nah ini ya, kalau tadi kan kalau Isya itu kan setengah 8-an ya. Kalau tidur kita antara jam 8, nah ini sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Nah, di sini kan kita disuruh bangun ya. Disuruh bangun. Nah, orang banyak banget terlelap di sini. Nah, apa yang terjadi sebetulnya kalau dari tinjauan bioplasmik ya, orang tidur nih, apalagi kalau sudah masuk gelombang yang dalam tadi, yang delta, yang tidur pulas, sinyal tubuhnya itu nggak panjang. Dia memendek sinyal. Kalau kita pernah belajar ya, gelombang ini kan bioplasmik ini bisa panjang, bisa pendek. Ya, dia memendek sebetulnya. Yang kerennya adalah kalau kita tadi ya, pada saat mau tidur kita baca trikul tadi, maka di samping-samping kita itu sinyal kita ini bukan hanya dari tubuh kita, tetapi sudah ada malaikat yang menjaga, bergabung dengan sinyal atau nurnya yang keluar di gelombang kita ini. Ya. Nah, kemudian pada saat orang pada tidur nih, sinyalnya memendek, terus kita sholat. Pada saat itu sholat, dan kita tahu pada saat kita sholat itu ya, pada saat kita sholat, sinyal tubuh kita memanjang dan sangat panjang, bahkan bisa tembus lauh mahfuz. Makanya pas doa itu keren banget. Yang lain sinyalnya pendek, kita keluar tuh, jalan tol sudah. Kalau siang hari kayak gini kan orang pada bangun, dan misalnya pada doa ya, pasti bersaing dengan sinyal-sinyal orang juga yang sedang bangun, yang sedang berdoa juga barangkali, atau sedang kerja ya, bergabung kita berkompetisi juga ya, bersaing juga dengan sinyal-sinyal provider, karena semua orang pada pasti gadgetnya nyala kan. Kalau kita tidur kan sudahlah sinyal tubuh kita memendek, gadget sedang tidak dipakai, makanya semuanya sedang memendek. Kita sholat, Masya Allah. Itulah makanya afdal banget ini sholat yang sepertiga malam, sholat sunnah sepertiga malam ini untuk kita berdoa. Ya. Nah, keren kan? Makanya mujarab, makbul doa. Ya.